Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Abdul Aziz, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan karakter. Kemudian selamat pagi juga teman-teman mahasiswa dari Rombel 1 dan Rombel 2. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Rombel 2, izin memaparkan materi terkait tentang hasil diskusi pembentukan karakter dari kajian kognitif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Pertama, nama saya Muhammad Aifa Saputra. Di sini saya sebagai seorang moderator. Kemudian ada Afaf Nursyahidah sebagai pemateri 1, Muhammad Isyan Asyabani sebagai pemateri 2, Natasha Pustika Siregar sebagai pemateri 3, Diva Nuraga Ramadhani sebagai pemateri 4, Chandra Yuda Pratama sebagai pemateri 5, Safa Salsabila Putri sebagai pemateri 6, serta Afifatur Rohmah sebagai pemateri 7. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Muhammad Isyan Asyabani untuk memulai diskusi pemaparan materi pada hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sedikit dari teori kognitif yang dicetuskan oleh Jean Piaget. Sebelum memulai, ada baiknya kita mengenal lebih dahulu secara singkat siapa itu Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Swiss. Ayahnya adalah seorang ahli sejarah dengan spesialisasi sejarah abad pertengahan. Ibunya adalah seorang yang dinamis. Pada tahun 1920, Piaget bekerja sama dengan Dr. Simon di laboratorium Binet di Paris. Pada saat bekerja sama, Piaget ditugaskan oleh Dr. Simon untuk mengembangkan tes penalaran dan melakukan standarisasi. Tujuan standarisasi itu adalah untuk menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada setiap peserta tes. Nah, dari pengalamannya inilah, maka Piaget mencetuskan beberapa konsep dalam pemikirannya atau teorinya, yang terbagi menjadi 8 konsep. Yang pertama adalah intelijensi, skema, asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, adaptasi, organisasi, dan yang kedelapan adalah pengetahuan figuratif dan operatif. Nah, kita akan menjelaskan dulu apa itu skema. Skema adalah suatu struktur mental di mana seseorang secara intelektual mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ada asimilasi, adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Kalau intelijensi ini, sebelumnya intelijensi itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kecerdasan atau kognitif. Ya. Lalu keempat ada akomodasi, yaitu proses perubahan respon individu terhadap stimulus yang diberikan lingkungannya kepada individu tersebut. Lalu setelah akomodasi ada ekuilibrasi, yaitu pengaturan diri mekanis yang perlu untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi. Lalu yang keenam ada adaptasi, yaitu adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Di mana dalam adaptasi ini, makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tidak terjadi kepunahan dan dapat memperpanjang garis keturunan. Lalu yang ketujuh ada organisasi. Organisasi bisa dibilang itu kecakapan individu dalam menyusun proses-proses fisik dan psikis dalam bentuk sistem. Dan ini adalah kemampuan ya, berarti kemampuan individu untuk menyusun proses fisik dan psikisnya dalam membentuk sebuah sistem gitu. Lalu pengetahuan yang terbagi menjadi dua, ada figuratif dan operatif. Figuratif adalah pengetahuan yang didapatkan individu dari gambaran langsung terhadap suatu objek yang dia pelajari. Nah, jika operatif, pengetahuan yang didapatkan karena tindak operasi terhadap suatu objek yang dia pelajari. Lalu selanjutnya, slide selanjutnya, ada tahap perkembangan menurut Jean Piaget. Nah, tahap pertama perkembangan individu adalah tahap sensori motor yang berlangsung sekitar ketika dia baru lahir sampai 1,5 tahun atau 1,5 tahun. Nah, pada tahap ini
Individu belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang saat itu, dan melalui aktivitas motor. Dalam tahap ini, kognitif terpusat pada aspek alat indera dan alat gerak. Tahap ini merupakan tahap dasar untuk perkembangan kognitif berikutnya. Bisa dibilang tahap sensori ini secara singkat adalah tahap di mana seseorang individu yang baru pertama lahir itu mereka berkembang dengan kemampuan diri mereka sendiri, dengan kemampuan seadanya yang mereka punya gitu. Dalam aktivitas ini, kognitif terpusat pada alat indera dan alat gerak yang mereka punya. Lalu selanjutnya setelah tahap sensori motor, ada tahap praoperasional. Ini tahap kedua dari tahap perkembangan yang dicetuskan oleh Piaget. Tahap kedua ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Namun, aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem, baik dari kemampuan berpikirnya maupun intelijensinya tidak sistematis dan tidak konsisten, ditandai dengan 4 hal. Yang pertama ada transduktif reasoning, yang kedua ada ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yang ketiga ada artifisialisme, yang keempat terikat secara perseptual. Jadi bisa disingkat tahap praoperasional ini anak sudah mulai dewasa dalam pemikirannya, tapi dia itu masih belum terstruktur dalam pemikiran logisnya, ditandai dengan 4 hal tadi. Lalu tahap selanjutnya dari tahap praoperasional, anak mulai menunjukkan tahap yang lebih baik dalam pemikirannya, yaitu tahap operasional konkret. Nah, dalam tahap ini anak sudah cukup matang untuk berpikiran secara logis, tetapi hanya sebatas pada objek yang dia sukai saja. Berarti dia itu berpikir secara logika atau secara logis terhadap objek-objek yang dia sukai. Misal terhadap mainan ataupun terhadap hal-hal lain yang menurut dia itu hobinya atau ketertarikan dia pada hal tersebut. Pada tahap ini mulai hilang kecenderungan terhadap animisme dan artifisialisme. Jadi mulai berkurang animisme dan artifisialisme pada anak tersebut. Lalu yang selanjutnya ada tahap operasional formal. Nah, ini tahap yang lebih tinggi lagi dari konkret, yaitu operasional formal. Pada tahap ini anak telah mampu menggunakan pikirannya atau operasi konkretnya untuk membentuk sesuatu yang lebih kompleks, baik untuk kemajuan intelijensinya ataupun kemampuan secara fisik maupun psikisnya. Dalam tahapan ini, anak biasanya ditandai dengan kemampuannya untuk bisa berargumen terhadap gagasan yang dia temui atau yang dia terima gitu, tanpa ada bantuan dari benda atau pemikiran orang lain. Secara umum, tahap operasional ini adalah tahap seseorang yang telah dewasa, sekitar 12 tahun ke atas. Kalau tadi tahap operasional konkret sekitar 6-12 tahun, tahap praoperasional 1,5 tahun sampai 6 tahun, sedangkan tahap operasional formal itu udah 12 tahun ke atas. Jadi bisa dikatakan anak sudah mulai dewasa dan bisa berargumen ataupun berpikiran logis pada tahap operasional formal. Mungkin sekian dari saya mengenai tahap perkembangan intelektual dan konsep dalam teori Piaget. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Muhammad Ihsan Asy'abani. Selanjutnya saya persilakan kepada Afaf Musyaidah untuk melanjutkan pemaparan materi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena sudah memberi saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif menurut Piaget. Nah, yang pertama di sini ada tahap kedewasaan. Pada tahun 2011, Matt Jarvis mendefinisikan kedewasaan sebagai tahap perkembangan otak manusia, yang mana otak itu mengkoordinasikan sistem motorik dan intervensi fisik lainnya, sehingga mempengaruhi perkembangan kognitif dan intelektual seseorang. Nah, kedewasaan ini juga merupakan aspek penting untuk tahap perkembangan intelektual selanjutnya. Lalu yang kedua ada tahap penalaran moral. Pada tahap ini,
seorang anak akan mulai mencoba untuk memahami mengapa ia melakukan sesuatu dan apa tujuannya ia melakukan itu. Terus dia ini juga mulai memikirkan bagaimana respon lingkungan sekitarnya terhadap perilaku yang telah ia lakukan. Dalam tahap ini juga kita bisa menyebutnya sebagai seseorang yang sedang memahami segala sesuatu terkait moral dan etika yang berlaku di dalam kehidupan sosialnya. Lalu yang ketiga, ada pengalaman logika matematika. Pada tahapan ini, seorang anak sedang mencoba mengkonstruksikan hubungan-hubungan yang ia peroleh antara objek-objek, namun lebih kompleks bentuknya, dan dalam pemrosesan matematis. Contoh sederhananya adalah seorang anak yang sedang berusaha untuk menghitung kelereng miliknya setelah ia selesai bermain. Lalu yang keempat ada transmisi sosial. Dalam tahapan transmisi sosial ini, anak itu akan mulai memperoleh pengetahuan dari intervensi luar atau dari lingkungannya, seperti pengaruh bahasa, tingkah laku, dan bacaan. Begitu pula dalam pola berinteraksinya dengan orang-orang sekitarnya. Faktor ini juga memegang salah satu peran penting ya dalam perkembangan kognitif, khususnya kemampuan khususnya kemampuan interaksi sosial anak itu sendiri. Lalu yang terakhir ada tahap pengaturan sendiri. Di dalam pengaturan sendiri itu definisinya adalah kemampuan seseorang untuk mencapai kembali keseimbangan dirinya. Pengaturan sendiri juga merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat-tingkat fungsi berpikir yang lebih tinggi. Jadi ketika seorang anak itu sudah dalam tahap pengaturan sendiri, maka ia akan mampu untuk menjelaskan hal-hal yang ia rasakan dan dapatkan dari lingkungannya. Dalam kondisi ini juga, seorang anak itu sudah mulai bisa menimbang mana perilaku yang menurut ia baik dan mana perilaku yang menurut ia buruk. Nah, dia juga akan mulai bisa menjelaskan mengapa ia berlaku seperti itu dan umpan balik apa yang ia dapatkan ketika ia melakukan perilaku tersebut. Slide selanjutnya. Dan selanjutnya ada konsep pemikiran dari Vygotsky. Yang pertama itu ada menekankan proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran yang melibatkan temuan masyarakat kayak bahasa, sistem matematika, dan alat-alat mental. Lalu yang kedua ada bimbingan orang-orang yang sudah terampil di bidang tertentu. Peranan orang dewasa di sini juga penting untuk membantu anak berkembang. Lalu yang ketiga ada perilaku manusia. Perilaku manusia ini merupakan proses penyesuaian diri dengan apa yang sesuai dengan harapan lingkungannya. Dan yang terakhir ada perkembangan yang bersifat independen dan saling terkait, tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial. Teori Vygotsky pola ini sejalan dengan teori konvergensi William Stern bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor biologi yang menentukan fungsi mental seperti atensi, persepsi, dan stimulus respon. Lalu juga faktor sosial pun di sini juga berperan penting bagi perkembangan mental yang baik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan lebih lanjut mengenai teori Vygotsky ini akan dijelaskan oleh saudari Safa Salsabila Putri. Kepadanya saya persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan menambahkan sedikit mengenai profil singkat Vygotsky. Lev Semenovich Vygotsky merupakan seorang psikolog yang lahir di Rusia pada tanggal 5 November 1896. Ia menjadi ahli psikologi perkembangan yang berdasarkan psikologi kultural historis pada tanggal 11 Juni 1934. Ia sejaman dengan Piaget, tapi meninggal pada tahun 1934. Vygotsky belajar secara privat pada Solomon Aspich dan lulus dari Universitas di Moskow pada tahun 1917. Lalu pada tahun 1924, ia memberi kuliah psikologi di Moskow. Vygotsky menuangkan idenya mengenai perkembangan kognitif serta peran sejarah, budaya, dan sosial. Lalu di sini terdapat asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Vygotsky. Poin yang pertama yaitu kemampuan kognitif dapat dipahami melalui analisis secara development. Lalu poin kedua, kemampuan kognitif dihubungkan dengan bahasa, bentuk sebagai alat psikologis yang dapat membantu aktivitas mental. Lalu poin ketiga,
Kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sosial. Lalu, Vygotsky mengatakan beberapa kegunaan kognitif, yaitu 1. Membantu memecahkan masalah, lalu memudahkan dalam melakukan tindakan, memperluas kemampuan, dan yang terakhir, melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alami. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya saya persilakan kepada Saudari Afifatul Rohmah untuk melanjutkan pemaparan materi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, dalam perkembangan kognitif, Vygotsky membaginya menjadi dua, yaitu actual development dan potential development. Di mana actual development adalah ketika seorang anak dapat melakukan kegiatan secara mandiri tanpa bantuan orang dewasa atau guru. Dan potential development adalah ketika seorang anak dapat melakukan kegiatan dengan bantuan orang dewasa atau guru. Bisa di next. Selanjutnya, perkembangan anak pada teori Vygotsky dibagi menjadi 3. Yang pertama, zone of proximal development, yaitu selisih di antara actual development dengan potensial development. Pada teori ini sebelumnya terjadi internalisasi, maka anak harus dibimbing terlebih dahulu proses belajarnya. Untuk mengerti konsep ini dapat menggunakan scaffolding interpretation, yaitu memandang zona of proximal development sebagai batu loncatan untuk mencapai tingkat perkembangan yang lebih baik. Dialog adalah alat scaffolding yang tepat dalam zone of proximal development. Selanjutnya adalah scaffolding, yaitu bantuan yang diterima secara bertahap lalu mengurangi bantuan dan anak tersebut mengambil alih tanggung jawab setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Bantuan di sini bisa berbentuk petunjuk, peringatan, dorongan yang dapat membuat anak mandiri. Scaffolding berperan sangat penting dalam proses pembelajaran untuk menuju tahap pencapaian perkembangan anak. Saat interaksi belajar berlangsung, scaffolding dibutuhkan bersama dengan aspek fisik, intelektual, seni, dan emosional. Kemudian yang terakhir adalah bahasa dan pikiran. Anak menggunakan bahasa untuk berinteraksi sebelum fokus pada pikirannya sendiri. Vygotsky mengatakan bahwa anak menggunakan bahasa untuk melakukan rencana, membimbing, dan mengembangkan perilakunya. Maka dari itu, interaksi sosial bahasa merupakan hal penting dalam mengolah masalah, menginternalisasi pemahaman dan proses. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Selanjutnya untuk penjelasan terakhir sekaligus masuk ke teori baru yaitu teori Gardner, saya persilakan kepada Saudara Chandra Yuda Pratama untuk memaparkan materi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk izin karena kendala jaringan. Bahasan terakhir dari teori Vygotsky adalah untuk penerapan teori Vygotsky dapat dilakukan dengan cara metode belajar kooperatif, lalu yang kedua ada metode peer tutoring, lalu yang ketiga adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu atau guru dapat terlibat secara aktif mendampingi kegiatan. Lalu kita masuk ke teori Gagne. Sebelumnya saya akan menjelaskan profil singkat dari Gagne tersebut. Robert Mills Gagne adalah seorang ilmuwan psikologi yang lahir di Andover, Utara, Massachusetts pada tanggal 11 dan meninggal pada tanggal 28 April 2002. Antara tahun 1949 sampai menjadi motor skills laboratory US Air Force. Pada waktu inilah dia mulai mengembangkan teori conditions of learning yang mengarah pada hubungan tujuan pembelajaran dan kesesuaiannya dengan desain pengajaran. Teori ini dipublikasikan pada tahun 1965. Gagne merupakan seorang tokoh psikologi yang mengembangkan teori belajar dan pengajaran. Walaupun pada awal karirnya, dia adalah seorang behaviorist, namun belakangan dia memusatkan perhatian pada pengaruh pemrosesan informasi terhadap belajar dan memori. Dia juga dikenal sebagai seorang psikolog eksperimental yang berkonsentrasi pada belajar dan pengajaran.
Lalu kita masuk ke dasar teori yang diteruskan oleh Gagne. Gagne menggunakan matematika sebagai sarana untuk menyajikan dan mengaplikasikan teori-teorinya tentang belajar. Menurut Gagne, objek belajar matematika terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsung adalah transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, disiplin pribadi, dan apresiasi pada struktur matematika. Sedangkan objek tidak langsung belajar matematika adalah fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip. Yang pertama ada fakta. Fakta adalah perjanjian-perjanjian dalam matematika. Contohnya adalah tanda plus yang merupakan simbol dari operasi perjumlahan, dan sinus adalah nama satuan fungsi khusus dalam trigonometri. Lalu yang kedua adalah kemampuan memberikan jawaban yang benar dan cepat, misalnya pembagian cara singkat, penjumlahan pecahan, dan perkalian pecahan. Lalu yang ketiga ada konsep. Konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan objek. Contohnya adalah himpunan, segitiga, kubus, dan jari-jari. Lalu yang keempat ada prinsip. Prinsip merupakan objek yang paling kompleks. Prinsip adalah sederetan konsep beserta dengan hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Contoh prinsip adalah dua segitiga sama dan sebangun bila dua sisi yang seletak dan sudut apitnya kongruen. Next. Lalu kita masuk ke konsep teori Gagne. Gagne mengemukakan 5 macam hasil belajar atau kapabilitas. 3 bersifat kognitif, 1 bersifat afektif, dan 1 bersifat psikomotor. Gagne membagi hasil belajar menjadi 5 kategori kapabilitas sebagai berikut. Yang pertama ada informasi verbal. Kapabilitas informasi verbal merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan tentang fakta-fakta. Informasi verbal diperoleh secara lisan, membaca buku, dan sebagainya. Informasi ini dapat diklasifikasikan sebagai fakta, prinsip, nama generalisasi. Contohnya adalah siswa dapat menyebutkan dalil Pythagoras itu berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan mengenai teori Gagne ini akan dipaparkan lebih lanjut oleh saudari Natasha Puspika Siregar. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator dan juga Chandra yang telah menjelaskan sedikit mengenai konsep teori Gagne. Yang kedua yaitu keterampilan intelektual. Apa itu keterampilan intelektual? Keterampilan intelektual merupakan kemampuan untuk dapat membedakan, menguasai konsep, aturan, dan juga memecahkan masalah. Nah, kemampuan-kemampuan ini ada 8 dan diasah melalui proses pembelajaran. Yang pertama yaitu belajar isyarat, yaitu belajar yang tidak diniati atau tanpa kesengajaan. Contohnya yaitu ada seorang anak yang sangat tidak menyukai pelajaran matematika. Nah, anak ini akhirnya dicemooh oleh gurunya. Akhirnya anak ini semakin tidak menyenangi pelajaran tersebut. Yang kedua yaitu belajar stimulus respon. Stimulus respon adalah belajar untuk merespon suatu isyarat. Berbeda dengan belajar pada belajar isyarat, pada tipe belajar ini, belajar yang dilakukan itu secara niat atau dilakukan dengan sengaja. Contohnya itu ada guru yang mempraktekkan tentang persegi panjang, itu disebut persegi panjang. Nah, akhirnya siswa tersebut menyebut persegi panjang tersebut dengan persegi panjang. Yang ketiga yaitu belajar rangkaian gerak. Belajar rangkaian gerak merupakan perbuatan jasmaniah. Contohnya itu anak memegang sebuah jangka, meletakkan salah satu ujung jangka pada sebuah titik yang telah ditentukan menjadi pusat lingkaran tersebut. Kemudian mengukur jarak dari titik tadi. Setelah itu, meletakkan ujung jangka lainnya sesuai dengan panjang jari-jari lalu memutar jangka tersebut. Yang keempat yaitu belajar rangkaian verbal. Apa itu belajar rangkaian verbal? Belajar rangkaian verbal adalah kalau pada belajar rangkaian gerak merupakan perbuatan jasmania, maka belajar rangkaian verbal itu yang dilakukan oleh lisan ataupun mulut kita. Contohnya itu dalam matematika, ada seorang anak yang mengamati persegi panjang lalu dia melisankan, memverbalkan itu dengan persegi panjang. Lalu selanjutnya belajar memperbedakan. Maksudnya apa? Belajar membedakan ini adalah hubungan stimulus respon.
sehingga memahami bermacam-macam objek fisik dan konsep dalam respon lingkungannya. Anak membutuhkan keterampilan-keterampilan sederhana sehingga dapat membedakan suatu objek dengan objek lainnya. Lalu selanjutnya itu belajar pembentukan konsep. Pembentukan konsep ini adalah belajar mengenal sifat bersama dengan benda-benda konkret atau peristiwa untuk mengelompokkan menjadi satu. Misalnya, untuk memahami konsep persegi panjang, anak-anak itu menyebut pintu itu berbentuk persegi panjang, atau papan tulis itu berbentuk persegi panjang. Selanjutnya yaitu belajar pembentukan aturan. Aturan terbentuk berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Aturan merupakan pernyataan verbal. Nah, dalam matematika misalnya adalah teorema, dalil, ataupun aturan-aturan atau sifat-sifat tertentu. Yang terakhir yaitu belajar memecahkan masalah atau problem solving. Belajar memecahkan masalah atau problem solving, itu adalah suatu bentuk belajar yang paling tinggi dan bahkan masih sering dipelajari oleh orang-orang usia dewasa. Untuk selanjutnya, operator bisa digeser. Yang ketiga yaitu konsep teori Gane mengenai strategi kognitif. Apa itu strategi kognitif? Strategi kognitif yaitu kapabilitas strategi ataupun kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berpikir dengan cara merekam, membuat analisis dan sintesis. Nah, lalu kapabilitas ini terorganisasikan secara internal sehingga memungkinkan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir secara anak dan terarah. Untuk selanjutnya bisa dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian untuk penjelasan terakhir dari teori ini akan dijelaskan oleh Saudara Diva Nurake Ramadanis. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan konsep teori Gane yang keempat adalah sikap. Kapabilitas sikap adalah kecenderungan seseorang untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Respon yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu objek mungkin bisa menjadi positif atau bisa saja menjadi negatif. Hal ini tergantung kepada penilaian terhadap objek yang dimaksud. Apakah sebagai objek yang penting atau yang tidak penting. Contoh dari sikap ini adalah jika seseorang memasuki toko buku yang di dalamnya tersedia berbagai macam jenis buku. Bila orang ini memiliki sikap positif terhadap matematika, maka ia akan cenderung menganggap buku matematika adalah buku yang penting. Sedangkan jika ia memiliki respon yang negatif terhadap matematika, maka ia akan cenderung menghindari buku yang bergenre matematika. Boleh dilanjut? Nah, konsep teori Gane yang kelima adalah keterampilan motorik. Untuk mengetahui seseorang memiliki kapabilitas keterampilan motorik, kita dapat melihatnya dari segi kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot-otot, serta anggota badan yang diperlihatkan orang tersebut. Kemampuan dalam mendemonstrasikan alat-alat peraga matematika merupakan salah satu contoh tingkah laku kapabilitas ini. Contoh lain yang sederhana, misalnya kemampuan menggunakan penggaris, jangka, sampai kemampuan menggunakan alat-alat tadi untuk membagi sama panjang suatu garis yang lurus. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas seluruh pemaparan materi pada hari ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 rambut 2. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan dikatakan. Akhir kata mungkin saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.